Halo bro, balik lagi bareng aku Zai pada konten alur cerita film dimana pada video kali ini aku bakal nyeritain film berjudul The Bourne Identity yang rilis pada tahun 2002. Sebuah film yang bercerita tentang seorang assassin hebat mesin pembunuh paling ditakuti ketika ia tengah sibuk mencari jati dirinya karena tiba-tiba mengalami amnesia. Akan tetapi meski begitu seluruh kemampuan assassinnya masih tetap seperti semula dimana itu membuat film menjadi semakin dramatis. So, bagaimanakah keseruannya? Mari kita langsung menuju alur ceritanya. Cerita berawal di tengah-tengah lautan luas ketika para nelayan yang tengah asyik main kartu tiba-tiba dikagetkan oleh penemuan seonggok tubuh manusia mengapung terombang-ambing di lautan. Dan ketika coba diangkat ke atas kapal, orang tersebut ternyata masih hidup. Hingga dengan peralatan serta kemampuan seadanya, seseorang bernama Carlo langsung coba untuk melakukan pertolongan. Beliau berhasil mengeluarkan beberapa biji peluru dari punggung si korban yang gak lain adalah tokoh utama kita bernama Jason Bourne. Hingga akhirnya menemukan jika dari salah satu peluru tiba-tiba memancarkan sebuah cahaya bertuliskan nomor rekening lengkap bersama alamat sebuah bank di negara Swiss. Gak berapa lama Jason lalu sadar dari pingsannya di mana ia seketika refleks langsung melakukan serangan kepada Carlo. Kemudian terlihat seperti orang linglung karena ia rupanya mengalami lupa ingatan atau amnesia. Hingga setelah beberapa hari, keadaan tubuh Jason perlahan mulai membaik meski masih belum mampu untuk mengingat siapa jati dirinya, kecuali beberapa kemampuan yang secara alami masih tetap bisa ia lakukan, seperti membaca peta, fasih beberapa bahasa, dan lain sebagainya. Singkat cerita, usai menempuh perjalanan panjang, kapal pun pada akhirnya sampai ke pelabuhan di mana sebelum mereka berpisah, Carlo memberikan sedikit uang agar Jason bisa melanjutkan perjalanannya menuju satu-satunya petunjuk kemana ia harus pergi, yaitu alamat bank yang berada di negara Swiss. Di Swiss, Jason yang tiba kemalaman memutuskan buat tidur di jalanan karena bank pastinya masih tutup. Di mana nggak berapa lama setelah itu, dua orang polisi tiba-tiba datang untuk melakukan interogasi terhadapnya. Cuman karena perlakuan yang agak kasar, Jason refleks melakukan perlawanan dan mampu melumpuhkan dua polisi tersebut secepat kilat. Hoch. Hey, aufstehen! Lanjut esok pagi setelah bank sudah buka, Jason langsung menanyakan tentang nomor rekeningnya kemarin lalu segera diarahkan ke sebuah ruangan khusus dan diambilkan sebuah box yang berisikan barang-barang kepunyaannya, yaitu sejumlah uang ribuan dolar plus sebuah pistol juga kartu identitas atas nama Jason Bourne. Cuman satu yang bikin ia sedikit kaget dan tambah bingung lagi terkait jati dirinya, yaitu dalam box terdapat sejumlah kartu identitas berfotokan dirinya dengan nama yang berbeda-beda. Keluar dari bank, Jason merasa jika ia tengah diikuti oleh beberapa orang polisi. Hingga dengan lincah, ia pun jalan sana jalan sini lalu masuk ke gedung Dubes Amerika, tempat yang nggak mungkin bisa digapai oleh para polisi lokal. Di dalam saat tengah dalam antrian untuk melakukan aduan, pandangan Jason tiba-tiba tertuju kepada seorang wanita yang tengah cekcok dengan seorang petugas akibat masalah visa. Ia mengeluhkan jika akibat dari masalah visa atau surat-surat yang bermasalah ini, ia sampai kehabisan uang dan akhirnya hanya bisa tinggal di dalam mobil. Lanjut Jason yang gerak-geriknya mulai dicurigai oleh penjaga kemudian coba untuk segera keluar dari gedung. Cuman baru juga ia melangkahkan kaki, para penjaga tersebut dengan sigap langsung melakukan pergerakan. Nah, disinilah mulai tampak jika Jason bukanlah orang sembarangan karena hanya dengan melihat-lihat keadaan sekitar, ia sudah langsung bisa ngebaca situasi lalu mulai melakukan serangan menciptakan sebuah keributan agar ia bisa nyari jalan keluar dari gedung selain lewat depan yang mana sudah pasti dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Normalnya orang biasa sudah pasti bakalan panik jika dihadapkan oleh situasi kayak begini. Tapi Jason dengan tenang terus menaiki lantai menganalisa setiap kemungkinan agar ia bisa kabur dengan aman. Jason dengan mudah mampu melewati hadangan para penjaga termasuk tim SWAT yang ditugaskan buat menangkapnya. Akan tetapi sayang ketika tengah berusaha untuk naik ke atap gedung melalui bekas pintu darurat nggak kepake, tas milik Jason tiba-tiba jatuh di mana secara mengejutkan Jason ternyata juga memiliki kemampuan parkur luar biasa karena ia tanpa sadar mampu menuruni gedung tanpa satupun alat pengaman di tubuhnya.
Tepat di samping gedung, Jason bertemu dengan Mary, wanita yang tadi sempat ia lihat di dalam tengah mengalami kesulitan masalah visa. Oh ya, si Mary tadi keluar duluan dari gedung sebelum Jason melancarkan aksinya dan gak tahu menahu terkait keributan tadi. Hingga dengan begitu senangnya menerima tawaran uang $10.000 dari Jason kalau mau mengantarkannya ke Paris menuju alamat yang tertera di dalam kartu identitasnya. Mundur beberapa waktu ke belakang, tepatnya ketika seorang petinggi agen CIA bernama Warabot tengah panik akibat dari salah satu agen atau asasin mereka gagal melakukan pembunuhan terhadap seorang pimpinan negara lain bernama Wambosi. Hingga akibat dari itu semua, Amerika kini terancam perang dengan negara tersebut. Lanjut, Abbott kemudian segera pergi menemui bawahannya bernama Alexander yang merupakan penanggung jawab dari setiap misi para agen. Alex mengungkapkan jika emang benar kalau salah satu agen terbaik mereka bernama Jason kemarin sudah gagal menuntaskan sebuah misi dan keberadaannya sampai sekarang masih belum diketahui. Mendengar itu, Abbott yang takut masalah ini bakal bertambah runyam segera memerintahkan Alex buat menuntaskannya sekarang juga, termasuk mencari keberadaan Jason dan membunuhnya. Dengan dukungan peralatan canggih serta para hacker yang mampu menerobos ke dalam sistem mana saja di dunia ini, Alexander akhirnya tahu siapa yang sudah membantu Jason kabur, termasuk kemana tujuan mereka. Hingga akibat dari bantuannya, Mary kini resmi jadi buronan internasional bersama Jason dan diburu oleh salah satu agen suruhan Alex. Di tengah perjalanan, Jason coba untuk nyeritain semua yang dialaminya karena sudah semakin bingung terkait ingatannya. Cuman sayangnya Mary menganggap itu hanya sebatas guyonan saja hingga ketika mereka berhenti bentar di tempat makan, Jason tanpa ragu memperlihatkan beberapa paspor miliknya dari berbagai macam negara. Jason juga cerita jika otaknya berfungsi seperti program. Ia bisa dengan mudah mengingat setiap detail apa yang baru ia lihat, termasuk ketika masuk ke restoran ini, Jason sudah langsung bisa menganalisa setiap pengunjung yang ada, termasuk jalan keluar darurat jika nanti terjadi sesuatu. Dan mendapati kemampuannya tersebut, Jason dibuat tambah bingung tentang siapa sebenarnya jati dirinya ini. Lanjut, esok paginya Jason dan Mary akhirnya sampai ke Paris, tepat di depan alamat yang tertera di dalam paspor kepunyaannya. Singkat cerita, dengan masih ditemani Mary, Jason pun langsung masuk ke apartemen berharap ingatannya sedikit membaik. Cuman sayangnya meski sudah keliling-keliling, Jason rupanya masih belum ingat apapun mengenai dirinya hingga setelah beberapa saat, ia pun kepikiran buat mengecek nomor terakhir yang dihubungi oleh telepon rumah di apartemen tersebut dan menemukan jika dirinya dulu pernah menghubungi sebuah hotel di kota Paris. Jason lantas menanyakan kepada resepsionis terkait dirinya yaitu Jason Bourne apakah pernah menginap di sana. Cuman sayangnya si resepsionis menjawab jika dalam daftar tamu nggak pernah ada pengunjung dengan nama tersebut. Nggak mau nyerah begitu aja, Jason kemudian bertanya menggunakan nama lain salah satu dari sekian banyak ID card di dalam tasnya, yaitu John Michael Ken yang luar biasanya ternyata pernah menginap di hotel tersebut. Cuman menurut info dari sang resepsionis, John Michael Ken sudah meninggal 2 minggu lalu akibat tabrakan di mana jasadnya sekarang masih tersimpan di rumah sakit. Lanjut, di saat bersamaan insting Jason merasa ada yang nggak beres dan benar saja nggak berapa lama kemudian tiba-tiba muncul seorang asasin bersenjata lengkap yang dengan beringasnya coba untuk ngebunuh Jason. Mary kaget melihat kemampuan luar biasa Jason yang Jason pun sebenarnya juga kaget kenapa ia bisa sejago itu. Cuman yang bikin Mary tambah kaget bahkan sampai ngebuat dia histeris begitu melihat selebaran yang mengatakan jika dirinya sekarang sudah jadi buronan internasional bersama Jason. Hingga akibat dari kejadian tersebut, Jason yang tadinya hendak menginterogasi langsung si assassin terpaksa harus ngurungin niat karena dia tiba-tiba bundir dengan loncat ke jendela. Sebelum kedatangan para polisi yang sudah pasti bakalan datang akibat banyaknya suara tembakan, Jason bersama Mary segera balik ke dalam mobil dan bersiap untuk kabur. Cuman melihat keadaan Mary yang masih terlihat sangat teramat panik juga shock, Jason memintanya agar tinggal dan nyeritain semua detail kejadiannya kepada polisi. Sementara dirinya bakal kabur sendirian karena Jason yakin jika ia tengah diincar oleh semacam organisasi rahasia yang dirinya juga masih belum bisa mengingat itu. Tapi satu hal yang pasti, nyerahin
nyerahin diri ke polisi sama aja dengan bunuh diri. Mendengar itu, Mary yang juga masih kurang yakin nyerahin diri ke polisi bakal menyelesaikan masalah, memutuskan buat ikut bersama Jason hingga mereka pun akhirnya kabur menghindari kejaran polisi, di mana Jason mampu mengelabui semua petugas tersebut dengan berbagai macam jalan pintas hanya dengan modal lihat peta. Lepas dari kejaran, Jason memutuskan buat masuk ke parkiran, menukarkan mobil mereka dengan mobil lain, lalu segera berangkat lagi menjauh dari kejaran, di mana dalam pelariannya, Jason sempat berhenti bentar di sebuah stasiun terpadat di kota Paris, menyewa sebuah loker untuk menyimpan tasnya. Kembali ke Wambosi yang terlihat tengah mengunjungi sebuah rumah sakit untuk mengecek mayat yang menurut informasi dari pemerintah Amerika adalah orang yang kemarin hendak membunuhnya. Cuman begitu melihat langsung mayat tersebut, Wambosi yakin jika itu bukanlah orangnya hingga atas dasar itu semua, beliau tentu saja semakin murka lalu tepat esok paginya ketika mengatakan kepada sang bawahan jika beliau ingin menyalakan api perang dengan Amerika, tiba-tiba dari jendela sebuah peluru milik seorang sniper ahli suruhan Alexander melesat tepat mengenai batok kepalanya. Kejadian tersebut sontak saja mengundang banyak awak media hingga ngebuat Pak Abbott tambah marah. Beruntung kemarahan tersebut bisa segera diredam Alexander dengan mengatakan jika itu adalah ulah Jason yang ingin menuntaskan kegagalan misinya. Padahal di waktu bersamaan, Jason sama sekali nggak tahu apa-apa karena ia dengan bantuan Mary tengah melakukan penyelidikan terhadap kematian orang yang diduga dirinya di hotel tempat dia menginap. Dari beberapa info yang didapatkan termasuk diantaranya adalah rekaman CCTV, Jason akhirnya tahu jika sebelumnya dirinya yang dalam penyamaran menggunakan nama John Michael Ken pernah mendatangi perusahaan kapal sebagai klien. Selain itu, Mary juga mendapat info jika di rumah sakit terdapat satu jenazah atas nama John Michael Ken. Jadi jika Jason adalah Ken, maka jasad siapa yang berada di rumah sakit? Hingga agar nggak penasaran, Jason pun kemudian segera berangkat buat mengecek mayat tersebut, di mana begitu sampai mayatnya ternyata sudah nggak ada karena dipindahkan ke tempat lain. Jason sempat diusir karena terlalu banyak tanya, hingga daripada nggak menemukan apapun di tempat itu, ia pun nekat merobek buku tamu sebelum kabur meninggalkan rumah sakit. Dan dari buku tamu tersebut, ia menemukan nama Wambosi di mana ia adalah salah satu dari pemilik perusahaan kapal yang pernah ia datangi dengan nama John Michael Ken. Jason bersama Mary segera menuju kediaman Wambosi dan baru tahu jika orang tersebut ternyata sudah terbunuh. Kemudian dari sebuah koran mereka menemukan informasi jika sebelumnya Wambosi pernah berkoar-koar di media jika dirinya pernah menggagalkan misi seorang asasin Amerika yang hendak membunuhnya. Bahkan berhasil menghujamkan 2 peluru di punggungnya. Nah, dari sini Jason akhirnya sadar jika asasin tersebut nggak lain adalah dirinya. Dalam perjalanan pulang naik taksi menuju hotel tempat mereka menginap, insting Jason mengatakan jika keberadaan mereka sudah ketahuan, hingga ia segera menghentikan aksinya dan sempat membuat Mary nggak percaya bahkan sampai mewanti-wanti jika ini hanyalah halusinasi Jason semata. Nah, agar si cewek nggak tambah cerewet, Jason pun kemudian memecahkan sebuah kaca mobil yang ia yakini milik seorang agen, di mana benar terdapat foto dirinya bersama Mary di dalam mobil tersebut. Bukannya tenang dan ngikut apapun perkataan Jason, Mary yang semakin panik malah berusaha buat kabur meninggalkan Jason karena baru menyadari jika selama ini sudah mengikuti bahkan ngebantuin aksi dari seorang mesin pembunuh. Beruntung di sini Jason masih mampu buat menenangkannya, seraya janji bakal nganterin kemana saja Mary mau asal jangan berpisah sekarang karena jika Mary sampai nekat menyerahkan diri ke polisi, sudah pasti ia bakalan mati diburu oleh para asasin lain. Di tempat lain, Abbott kini semakin resah dengan kinerja Alexander yang masih belum juga berhasil menuntaskan urusan Jason. Hingga Alexander pun berjanji bakal meningkatkan kinerja timnya agar bisa segera menangkap Jason, di mana beberapa asasin langsung dikerahkan secara bersamaan, serta para hacker yang ditugaskan buat bekerja ekstra agar bisa mengecek segala macam transaksi perbelanjaan atas nama Mary, serta di mana saja ia tinggal selama 15 tahun terakhir.
Sementara itu di tempat lain karena bingung mau pergi kemana lagi, Mary akhirnya memutuskan buat ngajakin Jason pergi ke villa milik saudaranya yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan karena biasanya sangat jarang ditinggali. Cuman sayangnya begitu sampai, saudaranya yang bernama Amon beserta dua anaknya ternyata juga sedang liburan di villa tersebut, di mana untungnya Jason dan Mary masih dikasih buat nginap beberapa malam. Esok paginya salah satu anak Amon mengeluhkan jika anjing miliknya tiba-tiba hilang, hingga karena anjing adalah binatang penjaga, insting Jason secara otomatis kembali aktif di mana ia dengan cepat langsung menyuruh Mary, Amon beserta dua anaknya agar segera ke bawah basement buat bersembunyi, sementara dirinya sendiri langsung berangkat keluar rumah dengan ngebawa shotgun milik Amon lalu menembakkannya ke sebuah mobil buat mengalihkan perhatian musuh yang ia sudah yakin merupakan seorang sniper. Yakin posisinya sudah ketahuan, sang sniper segera beranjak untuk nyari posisi lain. Tapi sayangnya mereka berdua harus bertemu di bawah bukit penuh ilalang dan mau nggak mau harus dulu-duluan melihat jika mau menang. Dengan kecerdikan di atas rata-rata, Jason melepaskan tembakan ke atas agar musuh kembali teralihkan lalu berhenti untuk nyari sumber suara. Sementara dirinya sendiri langsung ngeplank lewat jalur belakang dan dengan begitu mudah menembak si musuh tepat di bagian pantat plus finishing dari depan tepat mengenai bagian dada. Merasa nggak mungkin bisa terus lari sepanjang hidupnya, Jason berencana buat mengincar petinggi organisasi yang menginginkannya. Ia pun lantas memberikan hampir semua uang miliknya kepada Mary, sembari menyuruhnya buat ikut bersama Amon mencari tempat tinggal yang aman jauh dari bahaya. Dari tas milik sang sniper, Jason menghubungi nomor terakhir yang tertera lalu bicara secara langsung dengan Alexander. Tampak jika Alexander terlihat sangat-sangat panik, begitu sadar jika agent terbaiknya bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh Jason. Hingga ia pun lantas mengungkit nama Mary agar Jason mau bekerja sama dan bisa kembali bekerja untuk mereka. Cuman si Jason dengan santai mengatakan jika Mary sudah tewas ia bunuh, di mana ia saat ini hanya menginginkan buat bicara empat mata dengan Alexander di bawah jembatan kota Paris sore itu juga dengan syarat ia harus datang sendiri tanpa mata-mata apalagi pengawal karena kalau tidak Jason berjanji bakal menghilang selamanya. Singkat cerita, Alexander saat itu juga langsung berangkat menuju lokasi yang dijanjikan, tapi tentu dengan mata-mata di berbagai tempat yang lokasinya disebar agar Jason gak curiga. Sayangnya Jason yang memantau dari tempat lain mengatakan jika Alex sudah melanggar perjanjian dengan ngebawa banyak mata-mata, di mana Jason mengatakan jika dirinya bakal menghilang selamanya bersama banyak rahasia Amerika di tangannya. Padahal nih itu semua rupanya hanya akal-akalan Jason semata hanya agar dirinya bisa mengenali wajah orang yang mengincarnya dan kemudian memasang pelacak di mobil Alex secara diam-diam. Try this. I'm gone. Malam harinya Alex pergi ke sebuah tempat rahasia yang dijaga ketat oleh para agen untuk menemui seorang hacker bernama Nicky, yaitu orang yang bertugas dalam memantau setiap misi dari para agen. Kedatangan Alex nggak lain adalah untuk menghapus seluruh file yang berkaitan dengan Jason Bourne. Cuman meski tempat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga berpengalaman, Jason rupanya masih bisa menyusup ke dalam dengan cara memanipulasi setiap alarm mobil yang berjejer di pinggir jalan, serta memutus seluruh aliran listrik dan jaringan telepon di lokasi tersebut. Mendapati ada yang nggak beres, Alex tentu semakin panik, di mana saat tengah mengecek pintu, Jason Bourne ternyata sudah berdiri di tempat tersebut dengan pistol di tangannya. Jason berusaha mencari jati dirinya dengan menanyakan setiap pertanyaan kepada Alex. Di organisasi manakah ia bekerja? Apa yang terjadi malam sebelum ingatannya hilang? Sampai kenapa ia bisa hilang ingatan? Alexander marah-marah menduga Jason hanya pura-pura hilang ingatan sembari ngejawab satu persatu pertanyaan tersebut hingga pada akhirnya Jason mulai mampu mengingat kegagalan misi terakhirnya sebagai agen dari bagian khusus organisasi CIA bernama Treadstone. Jason diperintah oleh Alexander buat ngebunuh Wambosi dan harus membuatnya seolah-olah tewas akibat konflik internal. Sebenarnya Jason sudah merencanakan semuanya dengan matang dan hanya tinggal menarik pelatuk saja sebelum pada akhirnya mengurungkan niatan melakukan pembunuhan karena hati kecilnya tiba-tiba bergejolak begitu melihat putri kecil Wambosi berada tepat di pelukan sang ayah yang hendak dibunuh Jason. Jason meminta Alex agar jangan mengusik hidupnya lagi.
Cuman percakapan seketika langsung terhenti karena para agen yang tentu sudah sadar adanya ketidakberesan ini segera menerobos masuk dan berencana untuk langsung membunuh Jason. Beruntung semua serangan mereka sudah masuk dalam perhitungannya hingga Jason dengan mudah mampu melewati mereka semua lalu kabur keluar gedung. Di luar Jason bertemu dengan satu agen lagi yang rupanya di luar perhitungannya karena bukannya menembak Jason, agen tersebut malah menembakkan pistolnya ke arah Alexander. Dia ternyata diperintah langsung oleh Abbott yang muak dengan kinerja Alexander karena nggak mampu membereskan urusan Jason yang ia anggap bakal membahayakan Project Treystone, utamanya membahayakan posisinya di pemerintahan. Dengan matinya Alexander, Abbott ngebuka sidang dan menutup proyek Treston agar semua masalah di baliknya nggak diungkit-ungkit lagi di mana itu pastinya bakal ngebuat namanya tetap bersih di pemerintahan. Nah, dengan ditutupnya proyek Treston dan matinya Alexander membuat pengejaran terhadap Jason Bourne juga pastinya akan dihentikan. Beberapa waktu telah berlalu, di sebuah kota kecil di pinggir pantai terlihat Mary kini sudah memiliki sebuah warung dan usaha penyewaan kendaraan bagi para turis. Lalu nggak berapa lama tampak seorang tamu yang berkunjung dengan senyum sumringah di pipinya di mana itu ternyata adalah Jason Bourne yang memenuhi janjinya buat menemui Mary dimanapun ia berada. Dan pada akhirnya mereka berdua bisa memulai hidup bahagia bersama-sama dengan aman, damai, dan sentosa. The end. So Brody, itulah tadi akhir dari cerita film The Bourne Identity atau The Bourne yang pertama. Karena film ini masih ada beberapa sequel lagi yang pastinya bakal aku ceritain semuanya. Well, kiranya sampai sini dulu videonya. Aku Zaya pamit, see you.